Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai perancangan basis data pada perusahaan Telkomsel. Dengan yang beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Syifa Tunisia, dan rekan saya Bimo Wicaksono, Sultan Rafli, Irfan Juliansyah, dan Widya Maharani. Untuk step yang pertama, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel adalah operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang memiliki berbagai produk seperti Telkomsel Prabayar, Telkomsel Halo, Bayu, Roaming, dan Internet Rumah. Telkomsel membutuhkan basis data untuk mencatat dan melacak transaksi pelanggan. Selanjutnya ada problem domain. Yang pertama, setiap pelanggan memiliki data berupa ID pelanggan, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal aktivasi. Satu pelanggan dapat memiliki banyak paket layanan, pulsa, tagihan, dan transaksi terkait, dan satu pelanggan dapat memiliki banyak tagihan. Yang kedua, setiap paket layanan memiliki ID produk, nama paket, tarif, kuota data, dan masa berlaku. Satu paket layanan dapat mencakup beberapa transaksi. Lalu selanjutnya yang ketiga, setiap pulsa mempunyai ID produk dan nominal pulsa. Yang keempat, setiap transaksi memiliki ID transaksi, ID pelanggan, ID paket, tanggal transaksi, dan jumlah pembayaran. Dan yang terakhir, setiap tagihan memiliki ID tagihan, ID pelanggan, jumlah tagihan, tanggal tagihan, dan juga status pembayaran. Lalu, business rules. Yang pertama itu, setiap pelanggan harus memiliki ID pelanggan yang unik dan setiap pelanggan harus mempunyai email aktif. Yang kedua, setiap paket layanan memiliki batasan waktu dan setiap paket layanan dapat mencakup beberapa transaksi. Lalu yang ketiga, setiap pulsa memiliki masa berlaku dan setiap pulsa bisa aktif ketika nomor telepon tujuan dan jumlah pulsa tidak kosong. Yang keempat, setiap transaksi harus dalam format yang valid dan setiap transaksi memiliki ID transaksi yang unik. Dan yang terakhir, setiap tagihan harus memiliki ID tagihan yang unik dan setiap tagihan harus berupa angka positif. Ya, selanjutnya dari step sebelumnya kita mendapatkan table entities and relationship dan juga attributes. Yang pertama entities and relationship. Terdiri dari entities, hubungan antara pelanggan, paket layanan, dan relationship-nya itu menggunakan. Selanjutnya adalah hubungan antara paket layanan dan juga transaksi. Relationship-nya memiliki. Selanjutnya hubungan antara pelanggan dan pulsa, relationship yang membeli. Selanjutnya adalah hubungan pelanggan dan transaksi, relationship yang membayar. Dan selanjutnya hubungan antara pelanggan dan tagihan, relationship yang memiliki, dan yang terakhir ada hubungan transaksi dan tagihan, relationship yang memiliki. Dalam tabel attributes, entities-nya itu pelanggan, dan attributes-nya itu adalah ID pelanggan, nama lengkap, alamat nomor telepon, email, tanggal aktivitas. Selanjutnya ada entitas paket layanan, attributes ID produk, nama paket, tarif, kuota data, dan juga masa berlaku. Selanjutnya ada pulsa yang atribut ID produk dan juga nominal pulsa. Selanjutnya ada transaksi yang atribut ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal transaksi, dan juga jumlah pembayaran. Selanjutnya ada entitas tagihan, atributnya itu ID tagihan, ID pelanggan, jumlah tagihan, tanggal tagihan, dan juga status pembayaran. Next. Selanjutnya, di sini terdapat table constraint yang berisikan relationship menggunakan entitasnya hubungan antara pelanggan dan juga paket layanan, cardinality-nya one to many, participation-nya partial total. Yang selanjutnya ada relationship membeli, entitasnya hubungan antara pelanggan dan pulsa, cardinality-nya one to many, participation-nya partial to total. Selanjutnya relationship memiliki, entitasnya pelanggan dan tagihan, cardinalnya one to many, participation-nya partial total. Selanjutnya ada relationship memiliki, entitas hubungan antara paket layanan dan transaksi, cardinalnya one to many, participation-nya partial to partial.
Selanjutnya ada relationship membayar, entitasnya pelanggan dan transaksi, cardinality one to many, participationnya partial to total, dan yang terakhir ada relationship memiliki, entitasnya hubungan antara transaksi dan tagihan, cardinality-nya one to many, dan participationnya partial to total. Next. Dapat dilihat dari IRD perancangan basis data Telkomsel, di gambar ini terdapat entitas pulsa, pelanggan, paket layanan, tagihan, dan juga transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada step 3, yaitu logical design. Yang pertama ada tabel relasi dan normalisasi. Di mana sini ada tabel pelanggan, yaitu kita memiliki 4 ID pelanggan yang memiliki nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal aktivasi. Lalu ada produk. Nama produk kita ada pulsa dan paket layanan. Jenisnya itu pulsa itu ada 100.000 sampai 200.000 dengan ID P011 sampai P013. Lalu ada paket layanan yaitu hot promo bulanan, paket pintar kunci, hot promo internet OMG dengan ID produk P021, P022 hingga P024. Next. Lalu ada paket layanan yang berisikan ID produk, nama paket, tarif, kuota, data, dan masa berlaku. Lalu pulsanya yaitu ID produk dengan P011 dengan nominal 200.000, P012 dengan nominal 100.000, P013 dengan nominal 150.000. Lalu ada transaksi, yaitu ada ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal transaksi, dan jumlah pembayaran. Lalu ada tagihan, di mana di sini ada ID tagihan, ID pelanggan, ID produk, jumlah tagihan, tanggal tagihannya, lalu status pembayarannya. Belum bayar, gagal, atau sudah dibayar. Next. Lalu nomor 2 ada normalisasi database INF, di mana kita di sini sudah menentukan primary key-nya. Untuk data pelanggan, kita memiliki primary key di ID pelanggan. Lalu untuk produk di ID produk. Next. Untuk paket layanan ada primary key-nya di ID produk. Untuk pulsa di ID produk dan transaksi juga ada di ID transaksi. Yang terakhir ada tagihan. Tagihan ini memiliki primary key di ID tagihan. Lalu yang ketiga ada normalisasi database 2NF part 1, yang dimana kita sudah menentukan composite key-nya, yang dimana di sini untuk pelanggan dan produk tidak memiliki composite key. Jadi hanya memiliki primary key. Untuk paket layanan dan pulsa juga sama, tidak memiliki composite key. Composite key di sini ada di transaksi, yaitu di ID pelanggan dan ID produk, lalu ada di tagihan, di ID pelanggan dan ID produk. Yang keempat, normalisasi database 2NF part 2, di mana kita di sini sudah menambahkan data tanggal transaksi dan tanggal tagihan. Jadi di mana di sini ada data pelanggan, data produk, lalu ada data paket layanan, paket pulsa, data transaksi, dan data tagihan. Nah, untuk normalisasi database 2NF part 2, kita menambahkan tanggal transaksi, di mana di sini ada ID transaksinya dan tanggalnya, lalu ada tanggal tagihan, yaitu ID tagihan dan tanggalnya. Untuk normalisasi database 3NF, itu hampir sama, ada data pelanggan, ada data produk, lalu ada data paket layanan, data pulsa, data transaksi, dan data tagihan. Di sini juga ada data tanggal transaksinya dan tanggal tagihannya.
Namun di normalisasi database 3NF kita sudah mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi sudah ada data-data yang tersambung seperti ini. Saya Widya Maharani akan menjelaskan step 4, yaitu implementasi DBMS. Yang pertama yaitu mengenai DDL. Langkah pertama yaitu kita akan membuat database Telkomsel dengan cara create database Telkomsel tik 2. Oke, kemudian kita run. Maka diperoleh database Telkomsel setelah kita melakukan refresh. Setelah database Telkomsel terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat tabel pelanggan, di mana isinya itu nama lengkap, kemudian alamat, nomor telepon, email, dan tanggal aktivasi. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah sintaks dimasukkan, maka kita akan run. Maka diperoleh data pelanggan. Dapat kita buka yang memiliki ID pelanggan sebagai primary key, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal aktivasi. Selanjutnya yaitu membuat tabel produk yang memiliki nama produk, jenis, dan ID produk. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita run. Kemudian diperoleh tabel ID produk. Tabel produk yang terdiri dari primary key yaitu ID produk, kemudian nama produk, dan jenis. Selanjutnya yaitu membuat tabel berupa paket layanan, di mana terdapat ID produk sebagai primary key, nama paket, tarif, kuota data, dan masa berlaku. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita run. Oke, maka terbentuklah tabel berupa paket layanan dalam database Telkomsel dengan ID produk sebagai primary key. Untuk data type dan length bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita akan buat tabel pulsa dengan cara create tabel pulsa yang terdiri dari ID produk dan juga nominal pulsa dengan sintaks dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita run, maka diperoleh tabel pulsa dalam database Telkomsel sebagai berikut, dan ID produk sebagai primary key. Untuk data type dan length bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, kemudian ID pelanggan sebagai foreign key atau composite key, ID produk juga sebagai foreign key atau composite key, dan jumlah pembayaran. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Tipe data dan constraint-nya. Kemudian kita run, maka diperoleh tabel transaksi dengan ID transaksi primary key yaitu kunci kuning, ID pelanggan foreign key hijau, dan ID produk hijau sebagai foreign key. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel berupa tabel tagihan yang terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key atau composite key, dan ID produk sebagai composite key atau foreign key. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita run, refresh, kita akan mendapatkan tabel tagihan yang terdiri dari ID tagihan, ID pelanggan, ID produk, jumlah tagihan, status pembayaran, dan tipe data Starline sebagai berikut. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel tanggal transaksi. Dengan cara kita klik database Telkomsel terlebih dahulu, kemudian lanjut ke query atau permintaan.
yaitu ID transaksi sebagai primary key dan juga tanggal. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita refresh, maka terbentuklah tabel tanggal transaksi, di mana ID transaksi sebagai primary key-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel tanggal tagihan Untuk tabel tanggal tagihan memiliki tipe data dan constraint ID tagihan, primary key, dan juga tanggal. Untuk tanggal, tipe datanya adalah date dan ID tagihan memiliki tipe data varchar. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita run, maka diperoleh tabel tanggal tagihan, ID tagihan sebagai primary key dan juga tanggal, dengan data type dan lain sebagai berikut. Selanjutnya adalah membuat DML dengan masukkan data-data dari pelanggan. Yang pertama yaitu tabel pelanggan. Kita akan masukkan data-data seperti ID pelanggan, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal aktivasi. Untuk sintaks dan data pelanggan dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat, kemudian kita run. Oke. Kemudian kita buka tabel pelanggan ke data. Nah, maka diperoleh ID pelanggan sudah terlihat, nama lengkap sudah terlihat, alamat sudah terlihat, nomor telepon, kemudian email, kemudian tanggal transaksi atau tanggal aktivasi. ID pelanggan DNC Daniel Carr, kemudian ID pelanggan JRC adalah Justin Marco, NST Naomi Scott, dan RRB Rain Ruby. ID pelanggan di sini sebagai primary key-nya. Oke, dapat dilihat data sudah terbentuk. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menginput data produk dari Telkomsel. Pada produk kita memiliki nama produk, jenis, dan juga ID produk, di mana ID produk sebagai primary key-nya. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Pulsa dan juga paket layanan. Kemudian kita run, maka diperoleh data dalam tabel produk yaitu pulsa 200.000, 100.000, 150, dan juga paket layanan hot promo, paket pintar, paket layanan hot promo, dan juga internet OMG dengan ID produk sebagai primary key-nya. Dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut, kita akan menginput data berupa tabel untuk produk paket layanan, tabel paket layanan. Dengan sintaks dapat dilihat sebagai berikut, yaitu insert into paket layanan, dan juga values berupa data yang terdata di Telkomsel. Oke, kita paste. Oke, maka terbentuklah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan run, maka diperoleh data dari tabel paket layanan, yaitu paket layanan terdapat 4 paket layanan dengan ID produk sebagai primary key-nya, P021, P022, P023, dan P024. Dengan nama paket, tarif, kuota data, masa berlaku dapat dilihat. Selanjutnya kita akan menginput data tabel pulsa, itu kita klik tabel pulsa, kemudian query. Untuk sintaksnya, kita bisa lihat sebagai berikut. Kemudian kita paste. Selanjutnya kita run. Terdapat 3 data di pulsa. Kemudian kita run. Maka akan menghasilkan data dalam tabel pulsa, yaitu P011 nominal pulsa 200, P012 100, P013 150.000 dengan ID produk sebagai primary key-nya. Selanjutnya
kita akan menginput tabel transaksi, data-data transaksi yang terjadi pada Telkomsel. Oke, kita klik insert into transaksi dan juga values, dimana transaksi yang terjadi dalam Telkomsel pada data ini adalah 4 kali transaksi. Untuk sintaksnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian kita run, maka diperoleh data dari tabel transaksi berupa TRX1, TRX2, TRX3, TRX4 dengan ID transaksi sebagai primary key-nya, ID pelanggan foreign key, dan ID produk sebagai foreign key-nya. Untuk data transaksi dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel tagihan. Kita akan menginput data-data yang terjadi selama tagihan. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Insert into tagihan berupa ID tagihan, ID pelanggan, ID produk, jumlah tagihan, dan status pembayaran. Kemudian kita run. Kemudian akan menghasilkan data ID tagihan, yaitu tagihan 1 berupa DNC dengan ID produk P012, jumlah tagihan 100 dengan status belum dibayar. Kemudian TGH2 JRC P024 115 dengan gagal. TGH3 RRB 4013 150 dengan status pembayaran belum dibayar. Selanjutnya yaitu kita akan menginput data tabel tanggal transaksi. Oke. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita paste. Kemudian kita run, maka akan menghasilkan data dalam tabel tanggal transaksi, yaitu TRX1 dengan tanggal, kemudian TRX2, TRX3, TRX4 dengan tanggal yang berbeda-beda. Lanjut, yaitu kita akan menginput data tabel tanggal tagihan, di mana pada Telkomsel memiliki 3 tagihan. Untuk sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu insert into tanggal tagihan, ID tagihan, dan tanggal, serta values. Kemudian di run, maka akan misalkan tagihan 1, tagihan 2, tagihan 3 dengan ID tagihan sebagai primary key-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada step 5, saya Bimo Wisasono Putro akan menampilkan hasil berdasarkan fungsi tertentu. Yang pertama, menampilkan tanggal, ID transaksi, ID pelanggan, dan ID produk dari berdasarkan tabel tanggal transaksi berdasarkan bulan. Selanjutnya, kita akan melakukan data pada data Telkomsel. Yang selanjutnya bisa dilihat sinteks tersebut dikopas kepada data tabel di aplikasi. Setelah sudah merasa lengkap dan cukup, bisa dilakukan selanjutnya run. Bisa dilihat bahwa setelah di run muncul tabel yang telah dijalankan oleh yang tadi, mulai dari tanggal, ID transaksi, ID pelanggan, dan terakhir ID produk. Selanjutnya bisa pada step kedua menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan total pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari satu produk. Bisa dilihat sintak tersebut selanjutnya bisa sintak tersebut dimasukkan kepada tabel yang seperti yang tadi, dihapus terlebih dahulu, dikopas, copy paste. Setelah merasa cukup lengkap,
bisa dilakukan run, tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Ini terdapat di nama pelanggan, ID pelanggan, nama lengkap, dan pelanggan, total pelanggannya. Selanjutnya, yang ketiga, menampilkan nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan tagihan pelanggan yang memiliki status pembayaran belum dibayar. Bisa dilihat bahwa ini sintaknya. Selanjutnya masuk kepada aplikasi, di-copy dan dihapus. Sebelum menjalankan run harus dilihat terlebih dahulu bahwa pada bagian where tagihan status pembayaran harus digarisbawahi belum dibayar, harus memiliki poin. Setelah itu bisa di-run. Dapat bisa dilihat bahwa setelah di-run ada nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan terakhir jumlah tagihan. Dan selanjutnya yang keempat, menampilkan total pembayaran dari semua transaksi dalam tabel tersebut. Sintaksnya itu ini, kita blok lagi, dihapus. Setelah sudah merasa lengkap, bisa di-run. Dan untuk pada bagian tempat ini, tabelnya hanya total pembayaran 530. Dan terakhir, menampilkan produk Telkomsel yang terjual dari semua transaksi yang terjadi, memiliki sintaks sebagai berikut. Di blok, dimasukkan pada aplikasi, di-copy. Setelah merasa lengkap, 1-3 dari join produk, akun transaksi, dari produk selanjutnya di run produknya, dan ini edit pada tabelnya. Sekian presentasi tugas besar manajemen data kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.